Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fulki Sabira. Saya Andi Intan Salsabila. Kami akan menjelaskan struktur karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu makromolekul yang banyak terdapat di alam. Karbohidrat diturunkan dari glukosa, yaitu karbohidrat sederhana pertama dengan rumus molekul C6H12O6, disebut juga hidrat dari karbon. Fungsi utama dari karbohidrat ini yaitu sebagai sumber energi, molekul informasi, dukungan struktural, dan cadangan makanan. Adapun gambaran umum dari karbohidrat yaitu klasifikasinya ada 4. Yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga oligosakarida, dan yang keempat polisakarida. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat yang pertama, yaitu monosakarida. Jadi, berdasarkan jumlah atom karbon, monosakarida ini diberi nama umum seperti 3 triosa, 4 tetrosa, 5 pentrosa, 5 heksosa, dan 7 heptosa. Nah, berdasarkan atom karbon juga diberikan contoh-contohnya. Untuk triosa itu ada gliseraldehid, tetrosa ada eriptosa, pentrosa itu arabinosa, heksosa itu ada fruktosa, dan heptosa ada pseudoheptulosa. Nah, lanjut, berdasarkan gugus fungsinya, penamaan menurut gugus dan jumlah atom C. Untuk menghindari kebingungan, digunakan nama generik terperinci yang menjelaskan ini namanya senyawa karbohidrat dengan gugus aldehid. Nah, ini kalian lihat yang biru di atas itu merupakan senyawa karbohidrat dengan gugus aldehid dengan 3 atom C, merupakan gugus aldehid. Ini dinamakan aldotrirosa karena ini mengandung 3 atom C. Nah, untuk di sebelahnya itu ini juga sama, ini merupakan karbohidrat dengan gugus aldehid, tapi dia mengandung 4 atom C, jadi namanya aldotetrosa. Nah, sama juga yang berikutnya, dia merupakan karbohidrat yang mengandung gugus aldehid, namun dia mengikat 5 atom C, jadi namanya aldopentosa, dan seterusnya pun begitu. Kemudian kita membahas mengenai struktur isomer, di mana stereoisomer sendiri ini merupakan isomer ruang dengan rumus molekul yang sama tetapi berbeda dalam tata letak atom di ruang. Nah, bisa diperhatikan pada gambar yang pertama ini merupakan gugus aldehid dengan gugus COH, di mana atom C selanjutnya itu mengikat 4 lengan yang disebutkan bahwa 4 lengan yang berbeda atau komponen yang berbeda antara satu dan lainnya, sehingga disebut atom kiral atau asimetris. Nah, di sini atom C mengikat COH, mengikat hidroksil dan mengikat hidrogen serta mengikat CH2O. Ini merupakan komponen yang berbeda ya. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang disebut satu asimetris atau karbon asimetris. Nah, kemudian pada gambar yang di sampingnya ini merupakan heksosa atau karbon heksosa. Nah, jadi kita berikan dulu penomoran dari di ujung atas C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, contohnya pada C3 ini kita buktikan apakah dia ini asimetris atau bukan. Jadi kita lihat, tadi kan kalau asimetris berarti dia mengikat 4 komponen yang berbeda. Nah, kita lihat atom C3 mengikat hidroksil dan mengikat hidrogen serta mengikat komponen di atasnya yang berbeda dan satu keseluruhan atau bagian yang berbeda juga di bawahnya yang di kotak ini ya. Nah, berarti sudah satu asimetrisnya. Nah, kita lihat lagi pada atom C kedua. Nah, pada atom C kedua juga sama, dia mengikat satu hidrogen, mengikat satu hidroksil, mengikat CHO
dan mengikat satu bagian yang berbeda, mulai dari C3 sampai C6. Nah, kemudian kita lihat pada C4, dia juga sama, mengikat hidrogen, mengikat hidroksil, mengikat satu bagian yang berbeda, dan mengikat satu bagian yang berbeda juga. Jadi sudah ada 3 asimetris ya. Dan kita lihat berikutnya pada atom C5, dia juga sama, mengikat hidrogen, mengikat hidroksil, mengikat CH2O, dan mengikat satu bagian yang berbeda. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa atom kiralnya itu ada 4. Jadi pada penulisannya itu 4 karbon asimetris atau karbon kiral. Dan molekul gula yang memiliki atom karbon asimetris atau kiral menunjukkan isomerisme. Atom karbon asimetris atau kiral adalah atom karbon yang melekat padanya 4 gugus yang berbeda. Dan terakhir, senyawa apapun yang mempunyai satu atau lebih atom karbon asimetris menunjukkan 2 sifat, yaitu aktivitas optik dan stereoisomerisme. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya. Yang pertama itu adalah isomer aldosa dan ketosa. Isomer itu adalah senyawa yang memiliki struktur molekul yang sama, tetapi dengan rumus struktur yang berbeda. Perbedaannya di mana? Itu yang satu yang warna merah ini sebelah kiri mengandung aldehid, dan yang struktur sebelah kanan ini yang berwarna ungu ini mengandung keton. Jadi satu aldehid ini dinamakan suatu aldosa, dan yang mengandung gugus keton ini dinamakan suatu ketosa. Jadi suatu aldosa dan suatu ketosa itu merupakan satu isomer. Kemudian kita masuk ke nomor 2, yaitu isomer D dan L. Untuk D sendiri itu merupakan destro, dan untuk L sendiri merupakan levo. Nah, pada gambar pertama yang sebelah kiri ini merupakan gugus aldehid, di mana untuk penentuan penulisan destro dan levonya itu berdasarkan letak OH. Nah, pada atom ketiga, jika OH-nya itu berada di sebelah kanan, maka dia D. Namun jika OH berada di sebelah kiri, maka dia L. Jadi ini kan berada di sebelah kanan, diberikan D, D-gliceraldehid. Nah, untuk gambar selanjutnya yang sebelah kanan ini, ini merupakan glukosa. Kalau glukosa itu penentuan penulisan D dan L nya itu dilihat pada atom C1 yang terakhir, berarti pada atom C yang kelima. Tadi kan kalau sebelah kanan itu berarti D, kalau sebelah kiri berarti L. Nah, di sini OH nya itu berada di sebelah kiri, jadi namanya L-glukosa. Selanjutnya pada nomor 3, yaitu epimer. Epimer itu adalah senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama tetapi berbeda dalam pengaturan spasial pada satu pusat kiral, bukan karbon anomerik. Nah, kita lihat ini merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama. Manosa sama, glukosa sama, galaktosa sama. Nah, kita tuh hanya mencari satu perbedaan pada pengaturan spasialnya atau pusat kiral. Nah, kita lihat apakah manosa dan glukosa itu merupakan epimer atau glukosa dan galaktosa itu merupakan epimer. Nah, pada manosa kita lihat pada atom C kedua ini memiliki perbedaan dengan glukosa, yaitu letak OH-nya manosa itu berada di sebelah kiri, sedangkan glukosa OH-nya itu pada sebelah kanan. Nah, jadi antara manosa dan glukosa ini merupakan epimer. Nah, selanjutnya kita lihat lagi pada glukosa dan galaktosa. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa atom C2 tuh
sama, atom C3 sama, atom C4 beda letak OH-nya, dan atom C5 itu sama. Jadi ini juga merupakan sebuah epimer. Nah, apakah galaktosa dan mannose itu merupakan epimer? Mari kita buktikan. Untuk atom C kedua itu berbeda. Untuk atom C ketiga itu sama. Untuk atom C keempat itu berbeda. Dan untuk atom C kelima itu sama. Jadi ada dua perbedaan, sehingga mannose dan galaktosa itu bukan epimer. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yang nomor 4, yaitu anomer alfa dan beta. Nah, ini merupakan molekul glukosa yang akan mengalami suatu proses siklisasi. Proses siklisasi itu merupakan perubahan struktur antara gugus hidroksil dalam pengaturannya. Ini dia mengalami siklisasi. Jadi dari struktur glukosa ini dia mengalami siklisasi dan membentuk siklik. Pada akhirnya menghasilkan dua molekul yang berbeda. Nah, ini sudah terdapat dua molekul berbeda dengan alfa dan beta. Di mana kita mengetahui penulisan alfa dan beta, jadi kita berfokus pada atom C1. Nah, kalau OH-nya berada di bawah pada atom C1, maka namanya alfa. Namun, jika OH-nya di atas, namanya beta. Jadi, yang di sini adalah alfa D glukosa sebelah kiri ini, dan sebelah kanan ini adalah beta D glukosa. Sekarang masuk ke materi berikutnya, yaitu struktur cincin piranosa dan furanosa. Nah, pada struktur cincin piranosa dan furanosa ini merupakan rantai tertutup atau Haworth. Namun pada materi ketiga tadi, epimer itu merupakan rantai terbuka. Nah, ini piran dan ini sebelah kanan puran. Piran itu bentuknya segi 6 dan puran itu bentuknya segi 5. Nah, pada puran kita mau menentukan apakah dia glukosa atau galaktosa. Untuk menentukannya kita perhatikan pada atom C keempat. Jika OH-nya terletak di bawah, namanya glukosa. Namun jika OH-nya berada di atas, namanya galaktosa. Nah, untuk penulisan alfa dan betanya kita perhatikan sama pada atom C pertama. Jika OH di bawah itu adalah alfa dan OH di atas itu adalah beta. Jadi yang gambar pertama ini namanya alfa D glukopiranosa, dan gambar kedua itu beta D glukopiranosa. Kemudian masuk ke furan. Tadi kan furan berbentuk segi 5. Nah, berbeda halnya dengan piran yang menentukan alfa beta dari atom C1, kita menentukan di furan itu pada atom C kedua. Jika OH berada di bawah, itu berarti alfa. Dan pada atom C kedua ini, jika OH-nya di atas itu berarti beta. Jadi pada gambar pertama ini merupakan alfa D fructofuranosa, dan gambar kedua ini adalah beta D fructofuranosa. Selain monosakarida, terdapat juga disakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun atas 2 unit monosakarida yang saling berikatan. Nah, ikatan glikosidik adalah ikatan yang menghubungkan 2 unit monosakarida. Jadi ikatan 2 unit monosakarida itu diikat oleh ikatan glikosidik, dan hasil penggabungan 2 unit monosakarida menghasilkan molekul H2O atau air. Adapun jenis ikatan glikosidik, yang pertama ikatan alfa glikosidik dan yang kedua ikatan beta glikosidik.
Untuk lebih jelasnya, kita melihat pada contoh yaitu molekul maltosa. Pada contoh terdapat 2 unit monosakarida yang tersusun, yaitu glukosa dan glukosa atau 2 unit glukosa. Jika gugus hidroksil OH pada atom C1 itu di bawah, berarti termasuk struktur alfa. Sebaliknya, jika gugus hidroksil OH pada atom C1 ada di atas, berarti itu adalah struktur beta. Contoh disakarida. Ada beberapa contoh disakarida, yaitu pertama sukrosa atau gula tebu, yang kedua laktosa atau gula susu, dan yang ketiga maltosa atau gula pati. Ketiganya ini memiliki rumus yang sama, yaitu molekul C12H22 dan O11. Contoh yang pertama yaitu sukrosa atau gula tebu, tersusun oleh molekul glukosa dan fruktosa yang dihubungkan oleh ikatan alfa 12 glikosidik. Seperti yang terlihat pada contoh, yang terhubung pada struktur adalah atom C1 pada glukosa dan atom C2 pada fruktosa yang kemudian menjadi ikatan alfa. Contoh yang kedua yaitu maltosa atau gula pati, tersusun oleh 2 molekul glukosa yang dihubungkan oleh ikatan alfa 14 glikosidik. Artinya, antara glukosa pertama dan yang kedua dihubungkan oleh ikatan alfa glikosidik karena dapat dilihat pada contoh OH-nya itu ada di bawah antara atom C1 dan C4. Kemudian untuk mengetahui apakah termasuk struktur glukosa atau galaktosa dapat dilihat dari atom C4, di mana jika glukosa itu gugus hidroksil OH-nya pada atom C4 itu terdapat di bawah, sedangkan pada galaktosa itu gugus hidroksil OH pada atom C4 itu berada di atas. Selain monosakarida dan disakarida, terdapat juga oligosakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun atas 3-10 unit monosakarida. Adapun contoh dari oligosakarida yaitu rafinosa atau melitosa. Rafinosa atau melitosa ini banyak ditemukan pada kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Terdiri dari galaktosa yang terhubung ke sukrosa melalui ikatan alfa 16 glikosidik. Seperti yang terlihat pada gambar, galaktosa terhubung dengan glukosa dengan fruktosa yang akan membentuk sukrosa melalui atom C1 pada galaktosa dan C6 pada glukosa dari sukrosa. Selanjutnya ada stakiosa. Stakiosa ini tersusun dari 4 unit, yaitu 2 unit galaktosa yang terhubung dalam ikatan alfa 16 glikosidik dan terhubung dengan glukosa ikatannya alfa 16 glikosidik. Terhubung juga dengan fruktosa melalui ikatan alfa 12 glikosidik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi keempat dari karbohidrat, yaitu polisakarida. Nah, molekul besar yang terdiri dari lebih 10 monosakarida atau turunannya yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik secara linear atau bercabang. Jadi polisakarida itu dibedakan antara dua, yaitu ada homopisakarida dan heteropisakarida. Kalau homopisakarida itu merupakan polisakarida yang berasal dari monomer yang sama dan terdiri dari bercabang, yaitu amilopektin, dan tidak bercabang, yaitu merupakan amilosa. Ini warnanya sama semua, berarti dia ini menandakan dari monomer yang sama.
Nah, atau homo. Jadi dinamakan homopisakarida. Selanjutnya itu ada heteropisakarida. Itu merupakan kelompok karbohidrat yang mengandung bukan hanya karbohidrat seperti nitrogen. Jadi ini bukan hanya mengandung karbohidrat, tapi selain karbohidrat juga dikandung, yaitu seperti nitrogen. Jadi namanya itu adalah heteropisakarida. Kemudian saya menjelaskan pada amilosa atau pati amilosa. Jadi amilosa itu adalah polimer linear tidak bercabang yang disusun hanya satu ikatan saja, yaitu ikatan 1,4. Nah, pada struktur pertama ini merupakan ikatan alfa pada 1, dan pada struktur kedua ini ikatan alfa pada ke-4, jadi namanya ikatan 1,4. Jadi itu namanya amilosa. Nah, selanjutnya itu adalah pati amilopektin. Dibangun oleh unit monosakarida atau glukosa. Namun terdapat dua jenis ikatan yang ditemukan, yaitu ikatan 1,4 dan jumlahnya itu ada 24-34 unit. Kemudian dia bercabang, dan ikatan bercabang yang dimiliki namanya itu ikatan 1,6. Jadi pada ikatan pertama itu ikatan 1,4 yang menghubungkan seperti amilosa itu sampai 24-30 unit. Kemudian dia bercabang lagi dan dihubungkan oleh ikatan 1,6. Kemudian pada glikogen itu sama seperti amilopektin, namun kalau pada amilopektin itu unit ke-24-30 baru dia bercabang. Namun pada glikogen itu pada unit ke-8-14 glukosa dia bercabang, dan cabangnya itu pendek sehingga cabangnya lebih banyak daripada amilopektin. Kemudian pada selulosa. Nah, untuk selulosa ini ikatannya juga sama seperti amilosa, itu tidak memiliki cabang. Namun ikatan penghubungan itu adalah ikatan beta 1,4. Kalau di amilosa tadi itu ikatan alfa 1,4. Dan terakhir itu kitin, yaitu pembentuk rangka pada beberapa organisme dan penyusun dinding sel. Nah, di kitin ini unit monomernya itu terdapat nitrogen, sehingga namanya N-asetil PD-glukosamin melalui ikatan beta 1,4.